Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar Muji Santosa Training and Consulting. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi menjelang siang ini kita bisa diperkenankan untuk bertemu lagi belajar dalam topik penyelesaian pengaduan yang kali ini mengambil judul meningkatkan efektivitas pengolahan pengaduan dengan narasumber Ibu Mira Erviana. Kalau dulu jabatannya analis kebijakan ahli muda di Direktorat Trans. Oh, masih sama Bu ya? Ya, di Direktorat Transformasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan LKPP. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, nanti pemateri narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit ke depan, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan 45 menit diskusi tanya jawab. Baik, marilah sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita membaca basmalah sesuai atau dan keyakinan kita masing-masing. Dipersilahkan. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Mira Erviana, layar dan waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Satrio Tomo, Pak Muji, dan seluruh peserta pada pagi hari ini. Ini luar biasa banget sebetulnya Pak Muji dan tim ini ya. Hari Sabtu gitu ya. Masih aja tetap bahas pengadaan gitu ya. Di saat orang-orang lain itu mau istirahat tapi masih selalu antusias. Saya beberapa kali ngisi di setiap hari Sabtu begitu ya, dan itu masih ada aja banyak gitu ya pesertanya yang selalu antusias untuk membahas terkait dengan proses pengadaan, masalah pengadaan apapun ya, selalu update isu-isu pengadaan terkini. Ini benar-benar Ada diapresiasi. habisnya kok. Iya benar Pak, Pengadaan tuh nggak ada Sabtu, habisnya. Minggu tetap terus aja bahas pengadaan gitu ya Pak. Nah ini Bapak Ibu mungkin materi kita karena ini Sabtu begitu ya. Nah saya coba untuk siapkan materi kepada Bapak Ibu ini sebetulnya ini ringan-ringan aja begitu ya. Mungkin memberikan wawasan kepada APIP begitu ya, atau kepada pelaku pengadaan untuk melihat lagi konteksnya seperti apa sih gitu ya, ketika ada pengaduan yang masuk terhadap paket pekerjaan yang sedang ditender misalnya, atau sedang dikontrakkan, atau bahkan terhadap paket-paket yang sudah selesai begitu ya. Karena kalau kita ngomong terkait dengan pengaduan begitu ya Bapak Ibu, ini tuh menurut saya jadi kayak seni, ngolah pengaduan ini konteksnya jadi lebih kayak seni, karena kalau kita ngomong spektrumnya ini jauh banget begitu ya, lebar sekali kalau kita ngomong soal pengaduan. Yang pertama, tahapan yang bisa diaduin aja itu benar-benar luas gitu ya. Baru muncul di sirup, udah diaduin banyak kasus kayak gitu ya. Bahkan yang sampai viral-viral itu biasanya kan munculnya di sirup gitu ya Bapak Ibu. Proses pelaksanaan tender otomatis begitu ya. Yang kalah-kalah pasti kalau nggak terima ya dia ngadu gitu ya. Ya saya juga bingung ya, padahal sanggah juga ada, sanggah banding juga ada, tapi sukanya kanalnya pengaduan, nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi kan kalau memang dia ingin mengubah hasil tender, harusnya dia akan fight di sanggah ataupun di sanggah banding menurut saya gitu ya. Tapi kalau dia itu lebih fight-nya di di pengaduan begitu ya, ya bisa jadi sebetulnya niatnya nggak serta-merta mengkoreksi gitu ya, tapi lebih kepada pengennya dia itu yang menang pun nggak tenang gitu ya. Jadi kan ini konteksnya jadi banyak sebenarnya kalau kita ngomong gitu ya. Nah, terus di pelaksanaan kontrak, bahkan kontrak sudah selesai, misalnya tahun ini pengaduan, yang diaduin pakai tahun lalu gitu ya. Jadi, oh spektrumnya jauh banget gitu ya kalau kita ngomong soal pengaduan. Jadi, caranya kita objektif melihat menindaklanjuti pengaduan ini ya harus benar-benar lihat dulu gitu ya tahapan saat ini tuh apa begitu, karena kalau mau benar-benar diseriusin banget gitu ya, kalau untuk paket-paket yang sudah lewat,
ya kita akan repot juga gitu ya. Terus kita mau gimana gitu ya? Toh udah bangunannya udah dipakai, rumah sakitnya udah dipakai, tapi paketnya diaduin ya. Ini kan membingungkan ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama sebenarnya, nah belum lagi bukan cuma soal pengaduannya aja, paket pengaduannya aja begitu ya Bapak Ibu. Kalau kita ngomong soal yang bisa diadukan, eh, yang dikirim itu nggak melulu uraian pengaduan begitu ya. Mungkin Bapak Ibu di APIP sering lihat gitu ya, bahkan yang dikirim tuh materi sanggah banding gitu ya. Ini sebenarnya jadi apakah APIP ini jadi harus kayak Pokja gitu ya, tindak lanjutin sanggah juga gitu ya. Nah ini kita akan lihat lagi nih Bapak Ibu tahapannya. Nah, hakikatnya Bapak Ibu harus pegang dulu pasal 77 di Perpres gitu ya. Di mana di pasal 77 itu clear begitu ya Bapak Ibu, masyarakat ini menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan otentik. Nah, ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu benar-benar pegang gitu ya. Bukti yang faktual, kredibel, dan otentik. Jadi, kalau ada pengadu ini ngirim gitu ya, ngirim cuma uraian pengaduannya aja, nggak ada bukti yang faktual, kredibel, dan otentik, gitu sebetulnya yaitu tidak termasuk kriteria pengaduan yang layak untuk ditindaklanjuti, gitu ya. Itu sebetulnya lumayan itu Bapak Ibu untuk menyaring begitu ya Bapak Ibu, karena kan pasti APIP ini tugasnya nggak cuma menindaklanjuti pengaduan pengadaan, pengaduan yang lain juga banyak, belum mengaudit terhadap hal-hal yang memang sudah menjadi mandatori tahunan gitu ya Bapak Ibu. Ini kan pasti kan banyak ya lingkupnya. Nah ini gunakan filter-filter itu. Jadi kalau nggak ada buktinya, ya nggak bisa. Walaupun sebetulnya kalau tanpa ada bukti tersebut, begitu ya, tanpa ada bukti tersebut, sebetulnya APIP bisa cari buktinya sendiri, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kan sebenarnya punya instrumen lain, gitu ya, untuk kita mencari buktinya sendiri. Tapi balik lagi, gitu ya, bahwa masyarakat ini ya benar-benar harus diedukasi. Dia nggak cuma bisa ngadu aja, tapi harus bisa ngadu yang benar. Jadi ngadunya dia harus pakai bukti, nggak boleh tuduhan kayak gitu ya. Jadi walaupun nanti kita akan buktikan lagi ditambahi dengan dokumen-dokumen yang lain, tapi sebagai bukti permulaan ya harus ada, nggak bisa cuma sekedar tuduhan aja. Itu prinsipnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ngirim sanggah doang, surat sanggah ke APIP untuk ditindaklanjuti sebagai pengaduan gitu ya, ya ada buktinya enggak gitu ya. Pokoknya intinya kan harus ada uraian dan ada bukti gitu ya. Mau sampulnya judulnya apapun, yang penting ada uraian pelanggarannya dan ada buktinya. Kalau keduanya itu nggak terpenuhi gitu ya, atau hanya terpenuhi satu saja, itu belum masuk kriteria pengaduan yang bisa ditindaklanjuti. Prinsipnya itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat alurnya, begitu ya, siapa sih yang akan menindaklanjuti pengaduan ini? Siapa sih yang punya kewenangan untuk mengadukan? Siapa saja yang boleh mengadukan? Nah, ini masyarakat. Jadi sebetulnya siapapun, gitu ya, Bapak Ibu, mau itu pemerhati, peneliti, orang per orang, badan usaha, bahkan penyedia sekalipun begitu ya, itu kan akan kita kategorikan sebagai masyarakat. Karena ketika kita ngomong masyarakat ini jadi penuh banget begitu ya Bapak Ibu, bisa siapa saja konteksnya itu ya. Maupun di sini kalau kita lihat di pasal 77 di situ ada APH. APH pun sebetulnya begitu ya Bapak Ibu, kalau dia menerima pengaduan dari masyarakat pun harusnya layer pertama yang dilakukan oleh APH ini adalah menyampaikan pengaduan tersebut, mengeskalasi pengaduan tersebut kepada APIP. Jadi ya konteksnya sebenarnya siapapun kanal pertama ini APIP. Nah, karena APIP ini akan menjadi kanal yang pertama, harusnya APIP ini diharapkan berdaya gitu ya, Bapak Ibu. Ya karena dia saringan pertama gitu ya harusnya. Nah, eh, kenapa kok prakteknya per hari ini masih banyak gitu ya? Eh, Pokja-pokja, mungkin PPK, PP gitu, yang masih suka dipanggil-panggil oleh APH tanpa mendiskreditkan tugas APH kalau misalnya saat ini ada
yang memang berprofesi sebagai APH begitu ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kalau kita lihat lagi kenapa masih ada pelaku pengadaan yang masih dimintai klarifikasi oleh APH di saat paket ini sedang berjalan ya. Kalau kita ngomong paket sudah selesai kan berarti artinya memang sudah ada uang negara yang keluar ya Bapak Ibu. Nah, ini karena 60%, ini mungkin data nasionalnya seperti itu ya Bapak Ibu. 60% paket pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada APIP itu statistiknya begitu ya, APIP yang tidak menindaklanjuti pengaduan ini ada 60%. Jadi bayangkan memang masih banyak yang APIP-nya ini tidak berdaya begitu ya. Based on data begitu ya Bapak Ibu. Ini masih banyak yang APIP-nya itu nggak berdaya. Bahkan mungkin kita pernah mencapai angka terbaiknya itu di 50%, gitu. Itu udah 50%. Jadi kalau kita ngomong ya masih ada 50-50 memang APIP itu membiarkan proses pengaduan yang masuk kepada dia. Nah, ketika terjadi proses pembiaran yang dilakukan oleh APIP, ya wajar aja kalau APH ini masuk. Jadi ini saling terkait begitu ya, Bapak Ibu harus dicek lagi gitu ya. APH-nya udah eskalasi belum, APIP-nya sudah menindaklanjuti atau belum begitu ya. Nah, ini yang sebetulnya menjadi poin perhatian bersama. Kalau semua APIP ini menindaklanjuti, merespon dengan baik, ya harusnya pemanggilan APH di saat proses paket sedang berjalan itu harusnya turun statistiknya. APH bisa masuk, bisa kalau memang gitu ya indikasi yang ada, bukti yang ada itu memang sudah langsung menjurus kepada proses adanya KKN gitu ya. Tindakan KKN ya mau selesai nggak selesai gitu ya APH bisa langsung masuk karena itu emang lingkupnya APH. Tapi kalau memang indikasi awalnya kesalahan prosedur gitu ya itu harusnya intinya itu Bapak Ibu. Nah, APIP menindaklanjuti nanti melaporkan. Pun kalau hasilnya ternyata memang ditemukan, oh ternyata memang ada KKN gitu ya, ya bisa ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang karena APIP nggak bisa begitu ya untuk memproses terkait dengan adanya tindak pidana KKN seperti itu. Berikutnya gitu ya, fenomena yang selalu terjadi di dalam APIP ketika menindaklanjuti pengaduan sebenarnya pengaduannya banyak, orangnya sedikit gitu ya. Jadi ngomongnya sebentar, sorry. Banyak semuanya ditindaklanjuti, tapi sebetulnya menurut saya nggak usah semuanya ditindaklanjuti begitu ya. Tindaklanjuti aja pengaduan yang memang cukup informasi untuk ditindaklanjuti begitu ya. Kapan sih ya makanya sebetulnya punya kriteria pengaduan gitu ya. Harusnya APIP ini punya kriteria pengaduan, walaupun nanti next kita akan jelaskan kriteria pengaduan itu seperti apa. Dipilah dulu, nggak semuanya diklarifikasi Bapak Ibu, habis nanti tenaganya APIP untuk melakukan klarifikasi gitu ya. Yang kalau emang sifat-sifatnya nggak lengkap, ya nggak usah diklarifikasi, menurut saya seperti itu gitu ya. Yang kedua, keterbatasan SDM gitu ya, udah orangnya sedikit, terus ngomong SDM yang paham pengadaan tambah sedikit lagi gitu ya. Terus gimana nih gitu ya? Kalau orang tersebut terus-terusan dikasih paket pengadaan terus gitu ya, ya capek dia seperti itu ya. Padahal harusnya dia bisa mengerjakan hal yang lain. Nah, konteks kaderisasinya nanti bagaimana? Pembinaannya bagaimana? Ini isu kedua dari pertama pengaduannya banyak, nggak dipilah-pilah, begitu ya keterbatasan SDM-nya yang mau menindaklanjuti pengaduan juga jadi isu karena orangnya terbatas, pengaduannya banyak misalnya. Nah, berikutnya kecepatan dan ketepatan ini benar-benar tantangan terbesar dalam mengelola pengaduan gitu ya. Jadi pertama beda banget proses pengaduan ini dengan sanggah ataupun sanggah banding ya Bapak Ibu. Kita remind lagi kalau sanggah dan sanggah banding ini proses itu berhenti nungguin proses pemeriksaan gitulah ya. Atau menungguin proses evaluasi lagi atau peninjauan lagi. Itu akan berhenti gitu ya. Enak gitu ya. Kalau prosesnya itu sanggah dan sanggah banding. Jadi nggak enak ketika ini kita ngomongnya pengaduan. Karena di sini diadukan, itu paket akan jalan terus
terus gitu ya, yang kita lagi menindaklanjuti terkait isunya itu proses tender, ini pelaksanaan pekerjaan pembangunan akan jalan terus loh Pak, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi tantangan terbesarnya bagaimana kita ini bisa menindaklanjuti dengan cepat, begitu ya. Lalu berikutnya kita bisa ngasih solusi terhadap paket itu sesuai dengan time frame yang sedang berjalan, bukan sesuai dengan topik aduannya saja. Kan nggak mungkin gitu ya kita ngomong paket udah jalan nih gitu ya, paketnya udah jalan tapi rekomendasi kita cuma tender gagal. Loh, terus paketnya sudah berjalan mau diapain? Kan nggak bisa kayak gitu, gitu. Ini akan terus berjalan. Atau kita bisa ngomong, kita nggak mungkin ini, tapi konteksnya banyak ya Bapak Ibu yang hasil LHP-nya lucu-lucu gitu ya. Ngomongnya paketnya gagal tender, tapi ternyata ini udah dibayar bahkan gitu ya paket. Ya terus suruh ngapain Pokjanya? PPK-nya suruh ngapain gitu ya. Jadi nggak menjawab isu yang terbukti dengan menjawab kondisi di lapangannya nggak menjawab. Padahal harusnya sebagai APIP bisa menjawab itu gitu ya. Nah, ini jadi antara hasil tindak lanjut dengan rekomendasinya ini nggak relevan. Nah, kalau misalnya apa mungkin gitu ya, Pokja sekarang diminta ngomong tender gagal padahal paketnya udah dibayar. Ya, relevansinya apa? Nah, ini sebenarnya saya harapkan begitu ya, APIP ini bisa ke sana begitu ya, bukan hanya melihat di atas kertas saja begitu ya terkait dengan substansi aduan, tapi harus di-compare juga saat nulis LHP gitu ya. Itu tuh sekarang ini paketnya sedang di tahap apa ya, terus mau diapain gitu ya. Harusnya bisa sampai ke situ gitu ya, konsep advokasi yang dilakukan oleh APIP bukan hanya terbukti tidak terbukti, terus paket ini mau diapain gitu ya. Nah, harusnya bisa sampai ke situ gitu ya. Karena biar para pihak yang nerima LHP ini nggak bingung gitu ya. Nah, terus sekarang mau diapain? Itu kan biasanya nanti akan nanya lagi. Nah, ini akan jadi problem yang nggak selesai-selesai begitu ya. Selesai melakukan tindak lanjut pengaduan tapi menimbulkan masalah baru. Harapannya kan nggak begitu sebetulnya. Nah, yang pertama kita bahas dulu kriteria pengaduan. Kenapa kita perlu menetapkan kriteria pengaduan, begitu ya, Bapak Ibu? Ya, supaya tadi yang energi dari auditor ini selesai untuk menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang sifatnya substansi banget dan sudah ada bukti permulaan yang jelas, begitu ya. Karena sebetulnya kalau kami melihat masih banyak banget sebetulnya pengaduan ini. Nah, ini statistik nasionalnya juga 50% sebenarnya pengaduan yang bisa ditindaklanjuti, begitu ya. Sisanya 50% itu nggak bisa ditindaklanjuti, gitu ya. Isinya tidak relevan misalnya dengan lingkup Perpres, begitu ya. Jadi yang diadukan lebih kepada B2B misalnya, oh subkonnya merasa dia nggak dibayar, terus dia akan ngadu gitu ya ke PPK-nya gitu ya. Kok saya belum dibayar gitu ya. Ini kan sebetulnya di luar lingkup begitu ya Bapak Ibu. Atau suppliernya seperti itu. Nah, ini di luar lingkup terkait dengan proses PBJ gitu. Nah, yang pertama bukti. Dari cuma sekedar kita ngomong nggak ada bukti aja, sebetulnya pasti kita bisa mendegradasi 30% pengaduan. Karena mayoritas pengaduan ini nggak ada buktinya gitu ya. Yang kalau masuk kita 30% itu kita udah bisa hilangkan dulu. Jadi kita bisa fokus ke 70%-nya dari substansi yang masuk gitu ya. Lalu karena Bapak Ibu ini mungkin banyaknya di Pemda gitu ya, pastikan dulu deh begitu ya, paket itu beneran ada di instansinya Bapak Ibu atau enggak. Karena kalau paketnya itu umum, misalnya nih Bapak Ibu, pembangunan jembatan di Pemda A selalu dimonopoli oleh perusahaan kolega dari kepala dinas. Misalnya pengaduannya kayak begitu. Menurut saya, APIP itu bisa nggak sih menindaklanjuti kalau cuma sekedar uraian pengaduannya kayak begitu? Itu kan nggak jelas ya, Bapak Ibu. Di tahun berapa, di tahun anggaran berapa, paket pembangunan jembatan yang mana dulu. Karena kan APIP ini beda dengan konteks APH ya harusnya. Karena APIP ini akan melihat, melakukan audit dalam konteks administratif nih gitu ya.
dia kan nggak punya instrumen lain begitu ya untuk melihat aliran dana dan apapun itu gitu ya. Dan itu bukan konteks tugas APIP gitu ya. Dia kan akan melihat dalam kerangka administratif harusnya begitu ya. Nah, ketika akan melihat dalam kerangka seperti itu, ya kalau pengaduannya bersifat sangat global, harusnya APIP nggak bisa menindaklanjuti serta-merta langsung, karena akan membingungkan gitu ya. Auditnya akan dimulai dari sebelah mana, begitu ya. Makanya gitu ya, kalau Bapak Ibu menemui begitu ya, pengaduan-pengaduan yang nggak jelas gitu ya, buktinya nggak ada, uraiannya nggak jelas, paket, at least harusnya pengadu ini bisa ngomong paket yang mana deh gitu ya. Jangan cuma ngomong paket jembatan. Nah, kalau kita ngomong paket jembatan di Kepulauan Riau, ya banyak banget pembangunan jembatan karena memang pulaunya bentuknya kepulauan. Ini mau yang mana nih yang mau dilihat dulu begitu ya Bapak Ibu. Lalu indikasinya gitu ya Bapak Ibu, lebih kepada kesalahan prosedur, persaingan usaha tidak sehat, dan KKN gitu ya. Jadi kalau di luar itu, di luar 4 itu, apa nih yang harus dilakukan gitu ya. Ya sudah Bapak Ibu, tapi jangan dibiarkan saja, dibalas saja langsung pengaduannya. Biasanya kan ada juga yang sebetulnya cuma minta informasi ya, ngeluh, ini sebenarnya benernya gimana sih gitu ya. Pernah menemukan ya Bapak Ibu pasti pengaduan yang ini orangnya ngadu apa nanya sih sebenarnya gitu ya. Nah, kalau yang sifatnya permintaan informasi langsung jawab saja begitu ya. Lalu kalau misalnya nggak lengkap-lengkap langsung kembalikan kepada pengadu, balas saja begitu ya Bapak Ibu, bahwa kita tidak bisa menindaklanjuti pengaduan karena tadi tidak sesuai dengan lingkup atau nggak ada bukti ya, silahkan dilengkapi untuk nantinya dikirimkan kembali dan nanti bisa ditindaklanjuti kalau sudah lengkap. Jadi jangan dibiarin juga, karena kalau dibiarin juga nanti APIP-nya masuk koran gitu ya. Ini pernah ya di salah satu kota, APIP-nya masuk koran karena berkali-kali dilakukan proses disampaikan pengaduan dan tidak menindaklanjuti, padahal aslinya sebenarnya memang pengaduannya itu tidak memenuhi persyaratan, tapi APIP-nya diem aja gitu ya. Sampaikan Bapak Ibu supaya pengadu ini juga nggak merongrong terus begitu ya Bapak Ibu, sampaikan saja gitu ya, supaya dia tahu tahapannya sekarang prosesnya sampai mana, oh pengaduannya dia ini cukup bukti atau enggak, karena kalau terus-terusan dibiarkan ya dia akan kemana-mana dan dia tidak akan berubah juga perilakunya begitu ya Bapak Ibu, karena kita kan pengen, bukannya kita nggak kepengen diadu kan sebetulnya, boleh ngadu, tapi ngadunya harus benar dong gitu ya. Harusnya kan pemerintah merasanya seperti itu ya, bukan menutup pengaduan konteksnya. Boleh masyarakat ini mengadu, tapi kalau mau ngadu harus smart. Jadi pengadu ini juga harus tahu gitu ya, bagaimana cara membaca paket pekerjaan, mencari bukti, seperti itu harusnya. Jadi kita harus mendorong juga ke arah sana begitu ya. Supaya tadi pengaduan yang kita tindak lanjut ini efektif gitu ya. Jadi nggak usah setiap pengaduan diterbitkan surat tugas yang menugaskan sekian orang, pilah dulu saja begitu. Jadi mungkin nanti ada bagian yang harus memilah itu begitu ya. Nah, yang pertama biasanya isu SDM gitu ya Bapak Ibu, isu SDM ada yang paham pengadaan, ada yang nggak paham pengadaan. Sebenarnya kita ada sedikit tips gitu ya Bapak Ibu. Kalau tadi yang nggak semua auditornya ini paham PBJ gitu ya. Nah ini gimana nih menindaklanjutinya itu sebenarnya kalau di daerah nggak, istilahnya nggak cuma auditor ya, ada PPUD ya. Ada istilah itu ya. Nah, yang seperti itu sebenarnya, nah yang paham kelompokkan dulu begitu ya, SDM yang paham PBJ ini berapa orang. Nah, jadi sebetulnya nggak usah semua itu akan, ini kan sebetulnya kalau menindaklanjuti ini kan sifatnya klarifikasi, audit, ini kan konteksnya harusnya tim ya, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, tim ini kalau satu orang itu mengerjakan dari awal sampai akhir lumayan effortnya gitu ya. Mending kalau mau yang kayak gitu nanti kalau untuk yang lingkupnya lebih berat lagi ya. Misalnya Bapak Ibu perlu melakukan audit kewajaran harga, tapi dalam menindaklanjuti pengaduan harusnya kita bisa manage secara efektif juga orangnya gitu ya. Yang pertama, auditor yang paham PBJ ini kita kelompokkan. Jadi untuk pengaduan yang pertama kali masuk begitu ya, mereka kayak punya kertas kerja gitu ya dari sisi auditor yang paham PBJ gitu ya. Kira-kira uraian pengaduan intinya
pokok permasalahannya apa, gitu ya, pasal-pasal yang berkaitan, gitu ya. Oh, ini kira-kira akan melanggar di pasal berapa, karena mereka harusnya paham, gitu ya. Lalu tulis aja kira-kira dokumennya butuhnya apa saja dan siapa saja yang mau diklarifikasi, gitu ya. Siapa saja yang mau diklarifikasi. Nah, ini akan disampaikan kertas kerja itu kepada auditor yang memang belum paham atau kurang memahami terhadap proses BBJ. Jadi yang cari data di lapangan itu yang belum paham, gitu ya. Ini kan lumayan membantu ya, karena nggak usah satu itu harus mengerjakan dari awal sampai akhir. Jadi supaya nggak salah, karena yang kedua ini kan sudah menjalankan kertas kerja yang dari auditor yang awal sebenarnya gitu ya. Pasal-pasalnya apa dia sudah bisa baca, dokumennya dia tinggal cari di lapangan dan mencari orang-orang yang perlu diklarifikasi. Mencari bukti aja dia di SDM yang belum paham ini di lapangan. Belum sampai dengan tahap penyimpulan begitu ya. Bapak Ibu, ini pencarian dokumen proses pengadaan gitu ya. Nggak perlu lagi sebenarnya tuh auditor ini tuh minta dokumen HPS dong kepada PPK gitu ya, minta KAK dong kepada PPK, minta spek, minta BAHP dari Pokja. Udah nggak usah Bapak Ibu, karena prakteknya semuanya sekarang by system juga gitu ya. Kalau Pokja, PPK, PP mau memprovide kebutuhan auditor sebetulnya begitu ya Bapak Ibu, ya ini akan lama. Karena mereka sendiri sebenarnya prakteknya seperti apa sih? Mereka akan download dokumen itu dari LPSE, di print, baru diberikan kepada Bapak Ibu. Nah, ini kan jadi 2 kali tahap ya Bapak Ibu. Sebenarnya auditor ini ketika sudah ada surat tugas, bisa langsung begitu ya Bapak Ibu minta user auditor gitu ya. Nah, ketika user auditor itu Bapak Ibu sudah bisa lihat dari dokumen perencanaan, dari KAK, spektek, HPS, begitu ya, bahkan hasil reviewnya Bapak Ibu bisa lihat, dokumen pemilihannya bisa lihat, dokumen penawaran penyedia yang menang, yang kalah, yang masukin, bisa lihat semuanya. Berita acara hasil evaluasi, pemilihan, klarifikasi, hasil pembuktian kualifikasinya kalau ada sebetulnya bisa dilihat. Jadi sebetulnya Bapak Ibu ini nggak usah diskusi terlalu banyak. Jadi diskusi dengan pelaku pengadaannya nih, diskusi substansinya aja. Minta dokumennya by LPSE aja, begitu ya Bapak Ibu. Prakteknya per hari ini masih banyak banget juga gitu ya. Auditor ini yang sifatnya itu justru minta data ke PPK maupun ke PP ya ataupun ke Pokja. Ya ini lama lagi gitu ya. Wong dokumennya udah ada di sistem, Bapak Ibu masuk aja ke sistem kalau Bapak Ibu sebagai auditor gitu ya. Masalah, oh saya ini nggak bisa nih caranya pakai LPSE karena kalau download dokumen penawaran harus dekripsi dulu gitu ya. Oh lihatnya harus pakai Apendo dulu. Nah itu bagian yang memang harus dilewati saja begitu ya. Maksudnya ya belajar saja karena penggunaannya nggak rumit gitu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu diajari 2-3 jam untuk penggunaan user LPSE dalam konteks auditor, karena auditor ini kan sifatnya hanya melihat gitu ya, melihat lalu download dokumen-dokumennya. Itu tuh nggak lama Bapak Ibu. Saya yakin gitu ya kalau Bapak Ibu saat ini udah sering gitu ya kerja bikin PowerPoint, ikut Zoom bahkan gitu ya. Jadi untuk menggunakan user auditor ini harusnya bukan suatu hal yang susah gitu ya. Cuma 2-3 jam diajarin pasti Bapak Ibu bisa pakainya gitu ya. Saya jamin karena fitur-fitur yang digunakan ini cukup sangat sederhana gitu ya. Jadi ya nggak usah lagi. Toh emang Bapak Ibu kalau minta dokumen gitu ya kepada PPK atau kepada Pokja, yakin nggak sih itu dokumen yang dikasih benar gitu ya? Ini kan keyakinan auditor ini kan besar sebetulnya pengaruhnya dalam proses mengaudit gitu ya. Seberapa jauh Bapak Ibu itu yakin itu dokumen yang benar? Padahal kalau dalam konteks sekarang semuanya by system, harusnya dokumen yang Bapak Ibu percaya yang ada di sistem gitu ya. Nah ini sebetulnya Bapak Ibu nanti baru yang diminta itu yang nggak ada di sistem. Misalnya Bapak Ibu ada meminta dokumen lain apa gitu ya, dokumen riwayat penyusunan HPS-nya misalnya seperti itu isunya yang dilakukan itu HPS-nya sudah gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ke situ saja sebenarnya. Jadi hemat waktu lagi kan ya sebenarnya nggak usah minta dokumen Bapak Ibu download dokumennya sendiri.
keperluan dengan pelaku pengadaan sebenarnya cukup ketika klarifikasi aja. Jadi pelaku pengadaan ini juga enak begitu ya. Mereka ini kan melakukan pekerjaan ini banyak, evaluasi segitu banyak, paket berjalan segitu banyak begitu ya. Kalau harus di saat yang bersamaan memprovide dokumen-dokumen untuk audit yang segitu banyak juga gitu ya. Ya mereka itu sendiri juga pasti akan mabok begitu ya. Jadi langsung saja diskusinya terkait dengan substansi terhadap dokumen harusnya sudah tidak di-provide lagi oleh Pokja maupun PPK seperti itu. Nah, kalau sudah ada dokumennya baru di tahap ketiga ini, baik yang sudah paham BBJ maupun yang hasil pencarian di lapangan gitu ya, melakukan rapat bersama. Jadi lumayan kan Bapak Ibu nggak semuanya energi dari auditor ini terkuras habis begitu ya. Nah, pastikan begitu ya, after itu Bapak Ibu punya punya direktori gitulah ya untuk bisa dibaca lagi oleh auditor-auditor yang baru gitu ya, pembelajaran lebih cepat gitu ya. Jadi berdasarkan case-case yang pernah ada gitu. Nah, ini konteksnya seperti itu. Nah, bagaimana nih gitu ya Bapak Ibu menyingkapi isu kecepatan? Karena kecepatan tadi kan jadi isu yang nggak mungkin sih kita itu akan melakukan, ini kita belum ngomong audit yang dalam ya, kita hanya ngomong audit untuk keperluan penanganan pengaduannya aja. Jadi kita ini kan nggak mungkin harus melakukan audit secara lama, karena let's say mau audit terkait penanganan pengaduan 3 bulan. 3 bulan itu bangunan udah jadi banyak banget Bapak Ibu gitu ya. Terus kalau ngomong barang, bahkan barangnya udah diserah terimakan dalam konteks 3 bulan itu. Jadi kebayang harusnya ini cepet banget gitu ya. Kalau kita mau efektif di ujung gitu ya. Tadi pertama udah untuk dokumen pangkas gitu ya Bapak Ibu, prosesnya minta dokumen langsung aja ke fitur e-audit. Bapak Ibu jadi bisa langsung melihat komprehensif ya antara misalnya oh bahkan ada gitu ya setelah dilihat oh tuduhan penyedia ini nggak benar gitu ya karena dokumen yang disampaikan penyedia dengan dokumen yang disampaikan oleh pengadu gitu ya itu justru nggak sama dengan yang di LPSE. Yang di LPSE ini udah benar, jadi bahkan Bapak Ibu nggak perlu klarifikasi, emang mereka aja yang ngadunya mengada-ngada gitu ya Bapak Ibu, harusnya bisa diselesaikan di situ gitu ya, karena yakin sebenarnya pengadu yang benar-benar bagus, substansinya terpenuhi banget gitu ya Bapak Ibu, itu tuh nggak banyak sebenarnya, 30%-an aja lah secara selebihnya ya masih perlu dilihat lagi ya dengan kesesuaian aturan yang ada gitu. Lalu klarifikasi ini kan intinya substansinya ya Bapak Ibu gitu ya. Ya kalau mau meeting online, email ya nggak apa-apa. Yang penting sebenarnya terdokumentasi. Justru email, meeting online ini kan jauh lebih terdokumentasi ya dibandingkan rapat yang ya kalau rapat ini yang nulis risalah rapat ini komplit nggak gitu ya. Nah ini kan kadang isu lagi nih gitu ya di rapat si A ngakunya ngomong A tapi risalah rapatnya ngomongnya B gitu ya. Nah, berikutnya penulisan rekomendasi kita itu harus mencapai banyak aspek gitu ya, menjawab ada 3 aspek sebetulnya yang harus dijawab begitu Bapak Ibu. Yang pertama gitu ya, topik pengaduannya ini terbukti atau tidak terbukti itu kan menjadi substansi utama yang harus dicapai ya dari sisi auditor gitu ya, dari sisi APIP, terbukti atau tidak terbukti. Terus kalau terbukti itu paket mau diapain gitu ya. Terus kalau terbukti ini penyedia atau pelaku pengadaannya mau diapakan. Ini kan harus ke situ semua ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya laporannya harus nggak cuma selesai dengan terbukti dengan tidak terbukti begitu ya. Karena after terbukti atau tidak terbukti itu mau diapain itu paket gitu ya. Jalan teruskah? Mau kita putuskah? Mau dihentikan? Terus kalau mau diputus, habis diputus gimana tuh kebutuhannya? Kita harus bisa menjawab sampai ke situ gitu ya. Terus pelakunya ini mau diapain gitu ya? Penyedianya mau diapakan gitu ya? Atau mungkin pelaku pengadaannya mau diapakan gitu ya? Nah ini harus komprehensif ke situ gitu ya. Kalau memang kita pengen hal yang sama ini nggak terulang lagi gitu ya. Lalu kalau ada yang bingung gitu ya,
ya silakan saja koordinasi atau konsultasi kepada instansi yang berwenang gitu ya Bapak Ibu, karena kalau let's say kita ngomong pengaduan di LKPP pun sebenarnya ada gitu ya yang sifatnya itu mengadvokasi proses pengaduannya tadi, supaya Bapak Ibu ketika nulis rekomendasi itu nggak salah-salah tuh gitu ya, tindak lanjutnya mau diapakan gitu ya. Lalu udah nih. Nah, sampaikan lagi. Nah, kalau sudah terbukti gitu ya, mau diapain nih Mbak? Pengadunya boleh tahu nggak sih? Karena kalau pengadunya ini tahu, misalnya begitu ya Bapak Ibu, kalau pengadunya ini tahu jadi repot nih, dia bisa meneruskan lagi hasil pengaduan ini kepada APH atau apapun, atau dia akan merongrong ke pihak mana lagi, biasanya begitu ya. Menurut saya, begitu ya Bapak Ibu, ini menurut saya, sampaikan saja, tapi nggak usah detail. Sampaikan saja ke pengadu dalam konteks transparansi, begitu ya Bapak Ibu, gitu ya. Sebetulnya kan dia cuma tinggal tahu terbukti atau tidak terbukti, begitu ya. Lalu secara umum penanganannya akan seperti apa, gitu kan ya. Ya itu aja, nggak usah sampai detail-detail banget, begitu ya Bapak Ibu. Karena intinya aja mereka itu harus tahu, gitu ya. Bahkan sebetulnya kalau Bapak Ibu dulu pernah ada auditor nggak ya di sini yang memang pernah yang mungkin memang pernah mengirimkan jawaban surat ke LKPP gitu ya, hasilnya apa, itu pun LKPP sebenarnya mengirimkan lagi kepada pengadu dalam konteks keperluan transparansi itu pun sudah kami sangat-sangat sarikan gitu ya Bapak Ibu. Jadi detailnya itu ya enggak, karena sebetulnya kalau detail mungkin rahasia juga kali ya. Jadi lebih kepada intinya aja deh, terbukti atau terbukti, terus sekarang ini apa gitu ya, mau diapakan, mau dilakukan pembinaan, jadi nggak usah detail juga banget-banget. Itu biasanya kita ada tahapan untuk benar-benar mensarikan saja hal-hal yang perlu diketahui oleh pengadu. Jadi ya supaya dia juga lega gitu ya, ngadu sudah ditindaklanjuti ya sudah gitu ya, bukan yang cuma dibiarin aja. Kalau dibiarin aja agak repot juga ya, nanti dia kemana-mana after itu gitu ya. Nah, atau kalau mau gampang gitu ya, terkait dengan ngirim ke pengadu, update pengadu bisa lihat stage-nya, sebenarnya Bapak Ibu bisa gabung aja ke platform pengelolaan pengaduan gitu ya, di pengaduan itu ya, gabung saja ke situ. Karena kalau di situ kan Bapak Ibu nggak usah menginformasikan ke pengadu untuk ngirim gitu ya. Ya pengadu sendiri bisa lihat stage-nya di dalam platform itu, tahapannya sampai mana. Jadi isu pengadu itu datang-datang ke inspektorat ya harusnya bisa berkurang gitu. Nah, ini contoh-contoh rekomendasi begitu ya. Tadi kan kita ngomong ini rekomendasinya harus sesuai begitu ya Bapak Ibu. Ini contoh-contoh rekomendasi kita bisa diskusi bareng gitu ya Bapak Ibu. Ini saya coba untuk melihat rekomendasi apa sih begitu ya. Kita nggak ngomong kalau substansi aduannya sebenarnya mayoritas begitu ya pengaduan yang masuk itu bahkan 80%-nya sendiri itu yang diadukan itu proses tender. Jadi bayangkan sebetulnya yang diadukan di proses pelaksanaan kontrak itu kecil dan di tahap perencanaan itu juga kecil, gitu ya, Bapak Ibu. Yang banyak diaduin tuh, yang banyak diributin tuh ya persoalan tender, gitu ya. Dari penyusunan persyaratan, evaluasi, gitu ya. Jadi isu-isunya kan terus ke situ saja, gitu ya, per hari ini, gitu ya. Tapi mungkin nanti nggak tahu ya, tahun depan, 2 tahun lagi mungkin geser dengan isu-isu e-purchasing kan udah bukan persyaratan tender lagi isunya gitu ya. Jadi kalau sampai dengan hari ini kita masih isunya persyaratan tender gitu ya. Nah, paling gampangnya kalau Izin kita Bu rekomendasi, Mira, ya, saya ya juga harus Pak. ingatkan 5 menit lagi ya Bu ya. Oh iya Pak, boleh Pak. Iya. Nah, iya. Isunya begitu ya Bapak Ibu, kalau di proses tender, nih bukan substansi aduannya proses tender ya, tapi ketika kita mau bikin LHP sekarang tahapannya masih tetap tender gitu ya, masih di tahap proses tender gitu ya. Apa sih yang bisa direkomendasikan oleh APIP begitu ya? Yang pertama sebenarnya evaluasi ulang kalau ternyata kesimpulan dokumen LHP-nya kita itu salah evaluasinya aja nih gitu ya. Ya rekomendasikan aja evaluasi ulang.
Tapi kalau ternyata hasil LHP-nya ada salah dokumen, salah persyaratan, salah prosedur, atau bahkan KKN persaingan usaha tidak sehat, sudah kalau sudah ketemunya ini, begitu ya Bapak Ibu, dan sekarang ini tahapannya itu tender, paling amannya di tender ulang. Toh belum ada pemenangnya ini gitu ya, kalau yang ditanyakan proses tender. Tapi kondisi ini sangat kecil karena rata-rata pengaduan itu masuk setidaknya sudah ada pengumuman pemenang. Jadi saat kita bikin LHP pasti udah di saat pelaksanaan kontrak gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau saat pelaksanaan kontrak ini gitu ya, oh ternyata pas kita bikin LHP terbukti nih gitu ya, tapi tahapannya sekarang di lapangan itu sedang tahap pelaksanaan kontrak. Nah, kita harus balik lagi gitu ya. Tadi hasil auditnya itu terbuktinya karena apa ya gitu ya. Kalau isunya ini KKN, persaingan usaha tidak sehat, oh udah nggak bener nih ya. Kalau mau dilanjutin, nggak mungkin kita bersinggungan terhadap yang KKN dan persaingan usaha tidak sehat gitu ya. Akan sangat berbahaya untuk pelaku pengadaan gitu ya. Kalau API bisa melihat seperti itu gitu ya, akan sangat berbahaya nih untuk pelaku pengadaan. Ya sudah, berarti rekomendasikan untuk putus kontrak gitu ya Bapak Ibu. Progres boleh dibayar nggak? Dibayar, tapi audit dulu dong. Siapa tahu gitu ya kemarin itu angkanya gede karena tadi ada KKN di belakangnya gitu ya, ada feedback di belakangnya. Audit dulu dong gitu ya. Lalu atau ada penipuan gitu ya. Nah, itu audit dulu kewajaran harganya. Sisa pengerjaannya kalau masih dibutuhkan secara urgent ya bisa penunjukan langsung. Kalau waktunya masih oke, bisa tender atau seleksi. Begitu ya Bapak Ibu. Nah ini kalau KKN dan persaingan usaha tidak sehat, menurut saya udahlah nggak usah ambil diskresi apa-apa, putus aja karena repot ke belakangnya, begitu ya Bapak Ibu. Nah ini kalau ternyata isunya bukan KKN, bukan persaingan usaha, tapi lebih kepada daftar hitam nih, gitu ya. Kalau daftar hitam yang ternyata daftar hitamnya ini sebelum tanda tangan kontrak, gitu ya. Oh, kalau seperti itu ya tetap nggak bisa, karena dia tidak harusnya secara kriteria tidak layak untuk dimenangkan, begitu ya. Ini sama treatmentnya sama dengan KKN, gitu ya, karena akan repot nih kalau dilanjut-lanjutkan, gitu ya. Nah, tapi ada juga gitu ya, hasilnya ini justru ada kesalahan, tapi penyedianya nggak salah sebenarnya, karena penyedianya kan ya cuma nawar aja ya Bapak Ibu ya. Tapi justru kesalahannya itu kesalahan prosedur gitu ya. Kesalahan prosedur yang artinya kesalahan itu ada di sisi pelaku pengadaan. Kita bisa ngomong, ya ini nggak luput ya, kan PPK ini kan pegang paket banyak banget. Kita nggak ngomong ada niat jahat pokoknya di dalam konteks ini gitu ya. Kalau niat jahat ya pasti nanti baliknya ke KKN. Kita ngomong ini nggak ada niat jahat, cuma kesalahan prosedur aja gitu ya. Kesalahan prosedur yang mengakibatkan tadi ada yang salah nih di tendernya gitu ya. Dari sisi PPK maupun dari sisi Pokja gitu ya. Atau mungkin ketidaktahuan PPK atau ketidaktahuan Pokja gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu gitu ya Bapak Ibu, kesalahan prosedur, salah bikin persyaratan tadi, ini tuh ngaruh banget nggak sih kepada output teknis pekerjaan gitu ya. Kalau emang ternyata ngaruh banget ke output teknis pekerjaan, yang mana kalau kita mau paksain dilanjutkan, nggak akan selesai nih paket. Ya karena tadi, kita butuhnya penyedia dengan syarat kualifikasi A, B, C, tapi ternyata yang ditender cuma A dan B. Berarti kan akan ada lingkup C, gitu ya Bapak Ibu, yang emang sampai kapanpun nggak selesai, emang karena dia nggak qualified, emang dia nggak punya, atau misalnya harus ada alat A, gitu ya, yang memang dari awal emang nggak kita persyaratkan, padahal itu dibutuhkan, misalnya begitu ya. Padahal alat A itu menjadi konteks kompetisi kemarin gitu ya. Jadi kalau kita mau lakukan adendum pun ya ini harus dilihat ya. Jadi fairness-nya akan menghilang begitu ya. Nah, ketika konteksnya seperti itu ya sudah. Tadi kan ini salahnya itu kan di sisi Pokja maupun PPK begitu ya Bapak Ibu. Berarti kan bukan salahnya penyedia. Berarti terminologi yang kita gunakan kita nggak bisa pakai terminologi putus kontrak. Ya kita cuma ngomong kontrak ini dihentikan aja.
Ya dihentikan kan ya Bapak Ibu. Jadi kalau putus kontrak ini kan nanti dia akan kena blacklist, akan kena sanksi, jaminan pelaksanaannya dia akan cair gitu ya. Nah, kalau kontrak dihentikan ini penyedia ini nggak akan kena sanksi apapun gitu ya. Nggak akan kena sanksi dong, mau yang salah itu kan Pokja sama PP yang bikin persyaratan kemarin atau salah bikin dokumen kemarin begitu ya. Nah, penyedianya boleh dibayar nggak? Boleh dibayar, nggak usah diaudit ya nggak usah. Karena kan dia menangnya itu legal ya, gitu ya. Lalu sisa pekerjaannya bisa dilanjutkan penunjukan langsung, tender atau seleksi. Tapi ada juga Bapak Ibu yang kesalahan prosedur, tapi nggak berdampak nih terhadap output teknis pekerjaan. Atau seandainya kita sudah coba simulasi evaluasi ulang, begitu ya, ya pemenangnya nggak akan berubah gitu ya. Pemenangnya nggak akan berubah, mungkin hanya mengubah urutan peserta 2 dan peserta 3 nilainya. Begitu. Jadi kan secara signifikan nggak berdampak dong gitu ya. Atau sebenarnya kesalahan prosedurnya itu lebih kepada nggak langsung berdampak teknis gitu ya. Ya kayak kemarin soal persyaratan perpajakan gitu ya. Ini kan kita harus menyingkapi ya, karena prosesnya sekarang sudah pembangunan ini udah jalan. Konteksnya kan begitu ya Bapak Ibu. Pembangunan ini udah jalan nih, gitu mau diapain. Nah, pertama udah dilakukan dulu analisis kemanfaatan. Kenapa kok seperti itu? Kita nggak bisa saklek kayak di poin-poin yang atas, gitu ya. Ya karena tadi basically salahnya ada di sisi pemerintah nih, gitu ya. Kemanfaatan tadi ya, ditimbang lagi dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, kebutuhannya terhadap output ini seperti apa, urgent atau enggak urgent di masyarakat begitu ya. Kalau ditunda dampaknya apa, ataukah mungkin nggak bisa ditunda gitu ya. Nah kalau emang yang sifatnya nggak bisa ditunda harus dilanjutkan begitu ya, ya sudah, berarti mungkin ini kita akan tetap lanjutkan sifatnya diskresi gitu ya. Tapi pastikan nanti sebelum pembayaran diaudit gitu ya. Ya untuk apa? Ya mungkin maladministrasinya terjadi begitu ya Bapak Ibu, tapi kita akan cegah dari segi kerugian negaranya. Jadi akan murni membawa kasus ini terhadap kesalahan administratif saja gitu ya. Karena tadi dari segi analisis kemanfaatan jauh lebih besar manfaatnya untuk dilanjutkan gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata enggak nih, oh ternyata paketnya juga nggak urgent-urgent banget kok, telat juga nggak apa-apa, tahun depan juga oke, karena ini misalnya masih ada kalau mau operasional masih harus perlu lagi ada tahap pembangunan tahap 2. Jadi misalnya nggak urgent begitu ya Bapak Ibu, ya sudah kontrak bisa dihentikan. Dan dalam konteks yang di bawah ini gitu ya, penyedia ini nggak kena nggak kena sanksi, seandainya ada progres dia bisa dibayar full sesuai dengan progres yang ada gitu ya. Next terakhir Pak, saya minta waktu sebentar lagi. Ini slide paling terakhir gitu ya. Ya, Nah, gimana nih gitu ya next-nya ketika pas kita bikin rekomendasi nih kita harus selesai klarifikasi, pekerjaannya sudah selesai, bahkan ekstrimnya sudah dibayar gitu ya. Wah, ini menimbulkan stage baru nih di sisi APIP mau nggak mau nih ya gitu ya Bapak Ibu. Mau dibatalin nggak bisa dibatalin gitu ya, mau dibalikin barangnya udah dipakai tuh sama rumah sakit buat ronsen misalnya gitu ya, mau diapain gitu ya. Nah, ketika konteksnya seperti itu, berarti harus ada tim lagi nih di sisi APIP gitu ya, untuk mengaudit lagi begitu ya. Untuk mengaudit lagi tim yang berbeda dengan konteks pengelolaan pengaduan sebenarnya. Ya pengelolaan pengaduannya berarti selesai terbukti misalnya gitu ya. Nanti dilakukan rekomendasinya bikin aja perlu diaudit lagi gitu ya. Nah, akan ada tim lagi untuk melihat secara menyeluruh terhadap paket tersebut begitu ya. Kan kalau audit pengaduan ini kan nggak sampai melihat kualitas kuantitas sebenarnya, hanya melihat sampai dengan ini terbukti nggak terbukti, terus sebetulnya mau diapain kan gitu ya. Nah ketika kita udah ngomong ternyata terbukti dan ini udah selesai, akan ada satu tim lagi nih yang pasti akan bekerja lagi mau nggak mau ya menimbulkan pekerjaan kedua begitu untuk memastikan kualitas, kuantitas, harga gitu ya, pembayaran yang dihasilkan gitu ya. Ada lebih bayar nggak gitu ya. Kalau ada lebih bayar ya sudah gitu ya, minta penyedia untuk mengembalikan pembayaran yang lebih itu gitu ya Bapak Ibu. Lalu ditelaah lagi gitu ya. Kenapa sampai kejadian seperti ini gitu ya? Sebetulnya ini salahnya siapa sih? Salahnya penyedia yang kemarin nipu gitu ya.
atau sebenarnya salah dari pelaku pengadaan. Kalau dari segi salahnya penyedia gitu ya, ya sudah begitu ya. Kalau dia ada kriteria yang layak untuk dikenakan sanksi daftar hitam, segera kenakan sanksi gitu ya. Lalu tapi kalau dari sisi pelaku pengadaan ya sudah, berarti ini kan memang ada stage subjek dari pemerintah yang perlu dibina begitu ya. Ya sudah lakukan pembinaan supaya apa ya? Supaya tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Karena prakteknya repot ya gitu ya. Harus dilakukan lagi audit lagi gitu ya. Kenapa kok kita perlu audit lagi gitu ya? Ya karena tadi dalam konteks terbukti dan ternyata sudah selesai, berarti ini kan maladministrasinya terjadi gitu ya Bapak Ibu gitu ya. Dan di saat ini pun sebenarnya kalau APH masuk dengan konteks memang ada praktek KKN-nya bisa selesai gitu ya, bisa ya masuk gitu ya. Nah, kita kan lagi mencegah itu begitu ya Bapak Ibu, bahwa memang murni misalnya ini ya cuma kesalahan administrasi saja yang nggak perlu diperpanjang ya. Makanya kita harus menyelesaikan, mengenolkan lah ya, ibaratnya mengenolkan potensi adanya kerugian negara. Ya mungkin itu Pak saya panggilnya apa ya, Pak Satrio ya. Ya. Pak Oke. Satrio gitu ya. Ya. Mungkin cukup dari saya gitu ya. Silahkan untuk diskusi. Tapi ini sifatnya sharing ya Bapak Ibu. Ini besok. Karena kalau kita ngomong ngelola pengaduan ini mau saklek-saklek terhadap aturan agak susah begitu ya. Beda dengan kita dampingin paket pengadaan yang mau berjalan kan kita pastikan lurus. Pengaduan ini kan konteksnya udah nggak lurus, udah bengkong-bengkong kondisi paketnya gitu ya. Ini kita akan coba untuk setidaknya menuju kepada kelurusan itu. Jadi konteksnya pasti akan sangat-sangat tidak ideal ketika kita ngomong di lapangan seperti apa. Mungkin itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu Mira dan Tiana. Baik, Pak Ibu peserta webinar, dipersilahkan untuk raise hand apabila ingin ada yang ditanyakan, atau mungkin bisa menulis pertanyaan di kolom chatting. Tapi nampaknya ini belum ada, Bu. Jadi saya mau tanya dulu ini, Bu. Boleh Ini dong kan Pak, kita, diskusi ya Pak, sifatnya. ya diskusi, Bu. Kita ini kan tiap tahun ini antara Pemda dengan APH itu selalu ada MOU terkait dengan penanganan pengaduan. Tetapi ya prakteknya mungkin Bu udah tahu lah, langsung dari ketika pengaduannya itu ke APH ya langsung yang proses APH, nggak ada pelimpahan ke mana ke APIP. Nah itu sebenarnya kalau kedudukannya MOU itu gimana itu? Ah, Iya, menyingkapi konteks udah ada MOU kok masih begitu gitu ya Pak. iya, Sebenarnya MOU ini kan kalau kita ini saya ngomong prakteknya di tempat lain ya Pak ya. Di prakteknya di tempat lain ini ketika terjadi kayak gitu sebetulnya para pihak yang melakukan MOU bisa diinisiasi untuk melakukan, jadi kalau ternyata masih ada oknum, kita ngomong oknum lah ya Pak, oknum yang masih melakukan praktek-praktek seperti itu padahal sudah ada MOU-nya begitu ya. Solusi dari saya sih sebenarnya dalam konteks sistem ya Pak, dilakukan review, rapat lagi deh terhadap, kan boleh kan Pak gitu ya, para pihak yang sudah melakukan MOU diinisiasi untuk rapat lagi nih gitu ya, melakukan misalnya monef terhadap pelaksanaan MOU. Nah nanti di situ ya silahkan dari sisi Pemda dikeluarkan unek-uneknya, kok masih ada ya pemanggilan gitu ya. Karena bisa jadi yang dulu meng-arrange proses MOU dengan yang praktek di lapangan ini ya orang yang berbeda. Kita katakanlah yang di lapangan ini oknum lah ya Pak ya. Karena harusnya dia kan sesuai itu Pak cara kerjanya dia iya, dengan sistem yang ada di atas gitu ya. Nah, solusinya sebenarnya seperti itu. Walaupun beberapa case di daerah tertentu berhasil ya Pak ya. Tapi balik lagi gitu ya. Ini ada konteks KKN-nya enggak gitu ya. Atau sudah di make sure belum bahwa pengaduan ini sudah pernah masuk atau belum ke APIP dan APIP-nya apa nih upayanya gitu ya. Karena beberapa APH juga ya ini saya udah nungguin APIP 3-4 bulan nih Mbak, nggak diproses-proses, akhirnya dia memaksa masuk, yaitu bagi tidak terelakkan konteks-konteks ya. seperti itu ya. Kita harus melihatnya objektif lah ya gitu ya Pak. Oke, Bu Mira, ini ada resen dari Cak Mus ini. Dipersilahkan Cak Mus. Pak, apa kabar Pak Mus? Belum di Siap. unmute ya. Oke, siap baik Bu. Bu Mia, oke.
Bu Mira, terima kasih Mas Satrio Tomo, angel jenenge. Oke. Iya. Yang ingin saya tanyakan, ini kan banyak juga kasus terjadi ya. Misalkan nih, yang salah bukan penyedia. Pengaduan itu karena kesalahannya PPK. Misal, tadi sempat dibahas ya sama Mas Satrio Tomo, karena punya kepentingan, suatu kepentingan, sehingga pihak pengguna atau PPK itu nambah syarat. Nambah syarat itu yang sekiranya membatasi persaingan usaha. Sehingga dengan tambah syarat itu yang bisa memenuhi hanya peserta si A nih, sedangkan si B sampai si Z itu tidak bisa memenuhi. Nah, mungkin pada saat sanggah, oke bisa dijawab sanggah, tidak melakukan sanggah banding nih biasanya kan begitu. Tahu-tahu sudah pelaksanaan kontrak, misal nih sudah dibayar 50% pekerjaan ini, nyata-nyata baru pengaduan itu dimunculkan. Biasanya kan begitu ya Mas Satrio Tomo ya. Pengaduan itu dimunculkan biarin aja kalau sudah ada pembayaran kan ada faktor Ya, kerugian. Nanti pengaduan saya luncurkan. Nah, itu gimana ya Bu? Nyata-nyata yang salah bukan penyedia. Ini yang salah PPK gara-gara membatasi persaingan usaha yang sehat. Sehingga atas pengaduan itu PPK menurut si pihak yang pemeriksa auditor lah. Ini PPK yang melakukan kesalahan karena mohon maaf ada faktor X. Nah, itu tindak lanjutnya seperti apa? Terus terhadap yang sudah dibayarkan seperti apa jika memang nyata-nyata PPK ini salah. Salah karena menambah-nambahkan syarat yang sekiranya ada tujuan tertentu. Itu gimana ya Bu tindak lanjutnya sebaiknya Bu Mira? Terima kasih Bu Mira, semoga sehat selalu. Nggih. Ya, Pak. Ini saya ngomong objektifnya ya, Pak ya. Nanti Iya. ya kalau mau improvisasi di luar konteks lah ya. Saya ngomong Oke. objektifnya aja gitu. Ya, pokoknya kalau isunya udah KKN dan persaingan usaha tidak sehat, menurut saya ini dihentikan, Pak, gitu ya. Kontraknya dihentikan. Ya, kalau salahnya PPK tadi ya, ya udah Iya. dihentikan gitu. Karena menurut saya ini kayak ibaratnya mau masuk ke konteks pidana udah pintunya udah kebuka dikit nih Pak gitu ya. Kalau mau Iya. dilanjutkan akan sangat-sangat repot gitu ya Pak ya. Menurut saya sih paling efektifnya udah dihentikan. Sisa pekerjaan ya sudah tunjuk langsung saja. Kan Itu boleh Pak. pernah terjadi juga loh Bu Mira. Gara-gara ada pengaduan, pekerjaan itu rekomendasi APIP dihentikan, kan gitu ya. Si penyedia karena merasa tidak punya kesalahan, ngotot tetap bekerja dia. Disuruh keluar dari lokasi pekerjaan, enggak mau. Pokoknya apapun dia tetap bertahan di situ. Minta melanjutkan pekerjaan karena dia merasa enggak salah. Itu gimana menyikapi seperti itu? Itu Oh, terjadi real itu Bu. Real terjadi juga itu. iya iya ya, Pak. Tapi yang real saya pernah dengar juga itu. Tapi yang realnya itu kan emang karena pembayarannya masih ada sengketa progres yang nggak sama gitu ya Pak. Itu kayak harus Ah, diklirin dulu karena sebenarnya penyedia yang sedang jalan ini boleh dibayar gitu ya Pak. iya. Nah itu mau dihentikan enggak mau. Disuruh keluar dari lokasi pekerjaan enggak mau. Yang salah bukan aku. Yang salah lo bukan aku. Nah itu terjadi Bu. Itu gimana menyikapi penyedia kayak gitu. Ngotot tetap melanjutkan pekerjaan. Itu real di lapangan itu. Begitu. Yes. Nggih. Tapi kita harus suruh berhenti sih dan ketika dia ketika menghentikan kan sebenarnya memang udah ada dasar ya PPK-nya Nggih. ya Pak ya. Nah itu ya istilahnya dimediasi lah Pak gitu ya Pak Iya. untuk dia itu mau keluar karena ya udah mau dia akan bertahan ya kedua belah pihak sebenarnya dalam konteks ini kan nantinya akan tetap benar-benar berbahaya gitu ya Pak posisinya walaupun memang praktek di lapangan ya kayak begitu ya Pak penyedia. Iya, praktek di lapangan susah memang. Nggih, terima kasih banyak Bu Mira nggih. Henti sih Pak kalau kita ngomong yang benernya yaitu hentilah Memang karena harus berhenti harusnya. resikonya kegedean, Pak. Kasian lah nih pelaku pelaku. Kan bisa jadi mungkin PPK-nya kemarin nggak tahu aja gitu ya, Pak. Iya, bisa jadi terus mau dihentikan, tunjuk langsung pun gara-gara masalah itu. Mau menyelesaikan waktunya juga udah enggak cukup akhir tahun untuk tunjuk langsung penggantinya itu, Bu. Sikapnya gimana itu, Bu ya? Oh, balik lagi urgent atau nggak urgent nih, Pak. Karena balik Nggih, lagi kalau saya sih saya selalu berpendapat begitu ya, Pak, bahwa pengadaan ini kan harus mencapai tujuan. Kenapa kita iya. melakukan pengadaan? Ya karena kita ada kebutuhan. Balik lagi ke situ kan ya, Pak.
Kalau memang sifatnya itu urgent gitu ya, ya bisa dilakukan tadi lagi evaluasi kemanfaatan, tapi balik lagi ini benar-benar udah di ranah diskresi gitu ya. Kita harus lihat dudukan ini benar-benar di ranah diskresi yang kita sebetulnya udah kayak miring nih gitu ya, udah agak benar-benar nggak aman prosesnya begitu ya, tapi harus dijamin gitu ya Pak, dijamin nggak ada lebih harga, kualitas oke, waktunya harus selesai tepat waktu gitu ya. Prakteknya gitu ya Pak, yang akhirnya diskresi berujung nggak enak gitu ya, ya karena nggak bisa menjamin itu Pak, udah dikasih diskresi, terakhirnya tetap nggak selesai. Iya. Kualitasnya tetap bermasalah. Wah ini udah repot banget, udah nggak ada lagi klausul yang bisa belain para pihak nih Pak. Gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Bu Mira. Sehat selalu, nggih. Siapa? Oke, Cak Mus. Terima kasih, Cak Mus. Oke, sama-sama. Lanjut, Mas. Ini lanjut dari Pak Suntani. Ini Pak Suntani ada nggak ya? Lagi live nggak ini? Ini ada pertanyaan, Bu. Yang pertama, kalau ada pengaduan ke APH ini, APIP-nya tahu nih, ada diadukan proses ke APH, tapi sama APH nggak dilimpahin ke APIP nih. APIP bersikap bagaimana? Kemudian yang kedua ini tadi udah sempat diobrolin, kalau pengaduan sedang ditangani oleh APIP, proses pengadaannya tetap terus berjalan atau dihentikan sementara karena waktu terus berjalan. Ya, Silahkan, Bu kalau Mira. ya paling gampang yang kedua dulu ya. Ya, Ya, proses pengadilannya akan tetap lanjut, nggak ada klausul gitu ya. Justru APIP yang menjadi tanggung jawab untuk mengejar hasil dibandingkan dengan proses ya. pekerjaan yang berjalan begitu, kita akan nggak bisa menghentikan proses itu. Nah kalau pengaduan lewat APH, terus saya APIP tahu nih ternyata pengaduannya nggak dieskalasi, seperti apa begitu ya. Ya pertama ya tetap informasikan kepada pelaku pengadaan yang dimintai klarifikasi oleh APH ini ya tetap bersifat kooperatif begitu ya. Ya sambil menjalin kerjasama begitu ya, sikap dari APIP ini untuk mendudukkan konteks ini dengan APH begitu ya. Karena ya supaya nggak terulang lagi, mungkin case ini nggak akan bisa berhenti langsung gitu ya, tapi kita harus melakukan upaya nih ke depannya, audiensi lah dengan APH gitu ya, untuk membahas next kita kalau ada konteks lagi seperti apa nih, kedudukan APH maupun kedudukan APIP begitu ya. Karena kita nggak bisa di dalam konteks kita sebagai APIP, kita nggak bisa mendudukkan kita berlawanan posisi dengan APH. Karena APIP dengan APH sejatinya konteksnya harusnya bekerja sama gitu ya. Kita nggak bisa menjadi ketika kita APIP nih ya, kita nggak ngomong kita sebagai konteks pelaku pengadaan gitu ya. Mungkin kalau pelaku pengadaan akan bersikap berseberangan gitu ya. Tapi kalau kita sebagai APIP gitu ya, mau nggak mau, suka nggak mau suka gitu ya, APIP ini harus mendudukkan konteks hubungan dengan APH ini bekerja sama. Ya coba Cuman sekarang. kadang-kadang karena ketemunya tadi itu, Bu, ketemunya sama oknum, Bu. Jadinya mau bekerja samanya susah ya. Ini bekerja samanya dalam tanda petik jadinya. Iya, jadi coba sekarang saya tanya inspektur daerahnya, kenal nggak sama kasih tipikor? Ya, harusnya kan kenal karena harusnya Ya, mereka itu bermitra begitu ya, loh. Itu kan harusnya konteks-konteks yang dimunculkan gitu ya Bapak Ibu ya, karena ya. loh gimana mungkin nggak kenal, karena harusnya dalam melakukan proses pekerjaan ini kalian itu harusnya bermitra gitu. Itulah Pak gitu ya. Ya harusnya bermitra kan, coba sekarang biro hukum gitu ya, kabak hukum kenal nggak sama kasih datun? Harusnya kenal karena mereka itu harusnya menundukkan pekerjaan ini Iya. sebagai konteks bermitra gitu. Tapi malah malah takut, Bu, mau kenal itu malah kayaknya, Bu. Nggak boleh Pak, nggak Iya. boleh takut. Jadi Kalau mereka, yang kalau pelaku yang pengadaan oke takut ya Pak, tapi mereka harusnya nggak boleh takut. Itu jadi yang tanggung kenal jawab. dengan APH itu malah orang-orang PBJ semua, Bu. Oh gitu. Iya, malah loh ini kok jadinya kenal sama kasih pitus, kasih tipikor gitu. Iya. Bagian hukumnya malah nggak kenal. Oh, kamu aja lah yang kenal loh. Baik, Bu. Ini mohon maaf ada raise hand dari Pak Rudi Irwandi ini dari
Sebentar di saya izin ngecas sebentar kontraktor. Pak. Oh iya, Apa? silakan Bu. Ya. Mohon ditunggu ya Pak Rudi. Siap, Cak. Baik, Ya, gimana Bu silakan. Dira? Ya, Ya, udah. silakan Pak Rudi. Ya, selamat pagi menjelang siang, Ibu Mira Erdiana. Jelas suara saya, Bu ya? Jelas, Pak. Jadi gini, Bu, saya kebetulan di ahli konstruksi, Bu. Kebetulan kita lama juga menangani konstruksi ini hampir puluhan tahun. Jadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Pak Mustafa. Intinya begini, Bu. Yang sering kami temui, Bu ya, kebetulan kami ini kan pelaku, Bu ya. Itu kebanyakan itu pertama betul apa yang Ibu sampaikan tuh di saat tender, Bu, akibat syarat-syarat yang merepotkan. Itu satu. Yang kedua, betul apa yang dikatakan Pak Mustafa, bahwa terkadang, Bu, yang mengadukan itu adalah peserta tender yang kalah di saat masa pelaksanaan. Karena mereka tahu, karena kerumitan itu kan terjadi ketika sudah pelaksanaan kontrak, Bu. Yang kedua itu. Terus yang ketiga, kami pernah menangani sebuah kasus, Bu. Kami kebetulan di daerah itu, Bu, dengan adanya Undang-Undang Jasa Konstruksi, kemudian PP terbarunya, Permen PUPR itu, kita harapkan di daerah itu menggalakkan forum masyarakat jasa konstruksi, Bu. Itu nanti melibatkan APIP, melibatkan pelaku PBJ, melibatkan APH. Jadi kami sering rapat, bahkan kami sharing di situ, Bu, pengetahuan-pengetahuan mengenai jasa konstruksi supaya ketika pekerjaan itu mau dimulai, itu supaya tidak terjadi miss. Dan itu kita harapkan, itu kewenangannya ada pemerintah daerah, Bu. Dalam hal ini mungkin kepala daerahnya, Bupati, mengundang pihak APH, kepolisian, dan kejaksaan, supaya hal-hal itu ketika nanti terjadi tender, tidak terjadi. Nah, masalahnya, Bu, masalahnya, sekali lagi, memang perlu ditarik garis yang jelas antara kewenangan APIP dan APH. Terkadang pengadu itu langsung ke APH, Bu. Ini yang kadang mereka tidak mengerti bahwa di dalam Perpres sendiri itu harusnya semuanya menggunakan APIP. Jadi MOU itu, Bu, itu hanya sebatas saya bilang itu kesepakatan. Gunakan sajalah Perpres itu di mana setiap pengaduan itu harus melalui APIP. Dan kami pun juga merekomendasi bahwa ketika ada masalah yang seperti Ibu sampaikan tadi, APIP harus masuk dulu. Ketika itu terjadi sengketa di pelaksanaan, kami akan membantu dari segi mencegah kerugian. Kami akan hitung, kami akan backup datanya, dan tidak boleh rekanan itu dirugikan. Tapi jelas seperti yang dikatakan Pak Mustafa, kasus yang terjadi kami putus, Pak. Kami minta dihentikan kontraknya, diganti penyedianya, tapi penyedianya dibayar sesuai, dan itu kami audit dengan konstruksi. Saya pikir itu yang bisa saya sharing, Bu, terhadap teman-teman. Jadi jangan takut, Pak, kalau ada pengaduan, dan pemerintah daerah tuh harus proaktif. APIP-nya harus awal tahun di Januari itu undang masyarakat jasa konstruksinya, undang APH-nya, duduk bersama bahwa kami mau tender, kami mau pelaksanaan, mari kita sama-sama mencegah hal-hal yang tidak diingin. Jadi tidak mudah, Pak. Dan terakhir tadi sepertinya LKPP perlu menggalakkan itu, Bu, apa yang user editor itu ya, user audit ya, itu yang ya, itu yang kami rasakan itu masih belum sosialisasinya ke audit. Jadi ketika terjadi pengaduan tuh masih banyak minta data manual, minta segalanya manual. Padahal itu, mohon maaf, itu data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, Bu. Itu bisa terjadi, dan kami pernah periksa berkas itu berbeda. Nah, ketika berbeda itu berbahaya kalau APIP-nya merekom, lah ini kok ada terjadi perbedaan. Jadi saya harapkan juga LKPP proaktif ketika aplikasi ini bisa disampaikan ke teman-teman auditor supaya gunakanlah transaksi elektronik, dan ke depan juga kita semua akan terbuka, Bu, dengan integrasi kita dengan LKPP, dengan SIJKT, itu semua proses tender itu nanti akan terlihat di satu base data, dan teman-teman APH saya yakin sudah berubah, dan LKPP semakin progresif menangani, mencegah
syarat-syarat penambahan yang ini yang gaduhnya di tender itu di konstruksi itu 80%-nya di tender, Bu. Betul kata Bu Ervina, itu melelahkan bagi kami dan itu membuka celah, Pak. Apabila tender itu terlalu lama, kemudian syaratnya juga berbelit-belit itu nanti saya khawatirnya betul apa yang dikatakan Bu Ervina, kembalinya ke KKN dan persaingan tidak sehat itu tidak ada ampun, Bu. Selesai kontraknya. Jadi itu bagi kami dari Asosiasi Ahli Konstruksi dan PJK. Saya kira itu Pak Bu Ervina, terima kasih. Makasih Bang Rudi nih masukannya. Baik Bu Mira, ini sebelum mungkin di chatting belum ada pertanyaan lagi, ini terkait sama yang daftar hitam tadi Bu. Kalau dia sudah berkontrak, udah pelaksanaan pekerjaan, lagi jalan ini, tapi ternyata ada yang ngadu dan benar si penyedia itu daftar hitam. Nah itu tidak lanjutnya gimana Bu? Oh ya, tapi cek dulu. Pertama sebenarnya ada 2 tanggal krusial yang benar-benar harus dicek begitu ya terhadap konteks sengketa daftar hitam lah saya kalau ngomong gitu ya. Yang pertama, tanggal daftar hitamnya itu tanggal berapa di SK gitu ya. Yang kedua, tanggal kontraknya kita ini tanggal berapa? Duluan mana gitu ya. Kalau duluan daftar hitamnya gitu ya, ya ini putus kontrak nih Pak. Putus kontrak, bayar, tapi sesuai dengan kewajaran harga, gitu ya. Sisanya ditunjuk langsung. Penyedianya di blacklist lagi. Karena, ya dia udah bohong, gitu ya Pak. Harusnya dia udah di blacklist di tempat lain, tapi masih keluyuran prakteknya gitu. Nah, tapi kalau ternyata duluan kontraknya kita nih, gitu ya Pak. Duluan kontraknya kita sehari, baru sehari kemudian dia di blacklist di tempat lain. Kalau itu sah dia boleh ikut pekerjaan dari A to Z, boleh dibayar semuanya sesuai progres, keuntungannya bayarin juga gitu. Kalau sampai tuntas dia boleh kerja. Tuntas. Ya makanya ceknya di tanggal itu aja. Walaupun hanya selisih sehari tadi dari kontrak itu. Ya. Nah, repotnya kalau tanggalnya sama gitu, Pak. Kalau tanggalnya sama gitu ya, dan kita tahunya di belakang gitu ya Pak, tanggalnya sama, kita tahunya di setelah itu dianggap perlakuannya akan sama seperti sudah di blacklist dulu baru tanda tangan kontrak. Jadi tetap diputus. Oh, diputus ya. Kalau dulu waktu di aplikasi yang untuk pengadaan langsung Bu, itu kan kalau dia daftar hitam dia nggak bisa login, nggak bisa masukin upload penawaran Bu. Nah mungkin itu bisa diterapkan juga untuk yang tender atau seleksi Bu. Sekarang sama Pak, cuma cuma biasanya ini kan antara SK, tayang dan penghentian akun ini ada delay hari. Oh iya, jadi kliknya di aplikasi juga ini ya beda ya. Ya misalnya nih SK terbitnya Senin, biasanya mungkin baru tayang Selasa. Selasa, aplikasi baru nonaktifnya hari Rabu. Jadi ada selisih 2 hari yang krusial itu, Pak. Dia masih bisa tanda tangan kontrak di mana-mana. Iya sering. Jadi kecolongan kita juga kok jadinya loh ini masuk gitu. Iya, belum lagi misalnya SK-nya Jumat gitu ya, Pak. Mungkin tayangnya kan Senin. Iya juga. Iya, Bu. Sedangkan masa berlaku blacklist-nya itu tergantung di SK gitu ya. Jadi itu ada terkait mungkin ya, terus sama yang terkait tadi yang saran Bang Rudi tadi ya, memang benar Bu yang aplikasi audit itu kayaknya saya juga baru denger ini Bu. Oh, masa sih Pak? Iya, apalagi kalau yang para auditor, orang kemarin aja meriksa hasil evaluasi ya kan, kalau saran Ibu tadi kan bisa cukup download BA-nya ya. Mereka itu minta ininya, copy Excel-nya, Bu. Jadi mau melihat urutan dari istilahnya ngisi data isian sampai terakhir. Itu jadi nggak mau terima yang bentuk berita acara itu nggak mau terima. Ini kok bisa iya. Kalau Bu, BPK itu yang minta. Iya. Itu sebenarnya gimana Bu? Apa kalau kita ini nggak dianggap nggak kooperatif tapi Bu ya? Diinformasikan aja.
Ya, Iya. sebetulnya iya, tapi sebenarnya tetap diinformasikan kalau itu ada fitur e-audit. Iya, iya. Oke, oke. Tapi beberapa auditor BPK tuh sebetulnya udah tahu, Pak. Beberapa ya, Pak. Tapi mungkin Iya. belum semuanya ya. Tapi Tapi sebetulnya udah harus. Wong saya tapi aja itu juga. bisa menggunakan aplikasi itu kalau dia sudah dapat ini ya user ID auditor untuk memeriksa melalui aplikasi itu ya. Betul, betul. Kayaknya Dan kalau itu nggak teman-teman susah. Apit belum familiar itu Bu, Mam Apit. Oh, Mungkin kalau gitu. auditor BPK mungkin udah, tapi kalau Apit kayaknya masih ya itu tadi manual-manual itu Bu. Nah, itu si Pak Pedro sebetulnya, tapi memang dia akan melakukan kayak dekrypt Apendo ya, Pak. Karena dia bisa, Ya, sebetulnya dia sendiri bisa download dokumen penawaran penyedia, gitu, Pak. iya tapi kita malah justru yang kita yang suruh ngirim soft copy-nya gitu. Itu kan lama ya, Pak. Karena sebetulnya kan Iya, biasanya juga Pokja itu sekarang kan udah nggak nyimpen ya. Emang karena penawaran penyedia kan udah ada di situ. Biasanya nggak pernah disimpan iya. lagi, gitu kan. Nah, repot lagi kalau dari kepolisian Bu, dikasih soft copy yang downloadan Apendo itu nggak mau, ya males baca lah atau gimana nggak tahu, minta di printin Bu. Oh. Iya, itu kendalanya, repotnya kayak gitu. Ya, kalau Ya, kejaksaan beberapa kami udah melakukan training dulu ya, Pak ya. Maksudnya ya ini tuh ada user ini gitu ya. ya, Ya nanti Pak bertahap. ya, emang kondisi di daerah ini lain-lain Bu ya, Hmm. serba-serbinya ini. Tapi Silakan emang Bapak kalau Ibu yang lain. APH kan, tapi kalau APH kan baru bisa minta dokumen tuh emang di stage-nya dia itu lead ya, lead ya. Jadi emang mungkin dia belum bisa minta itu kalau tahapannya masih penyelidikan, Pak. Belum bisa penyitaan kan gitu dia. Ya, Yang sifatnya memaksa belum bisa. Makanya tapi sebetulnya kan apapun itu lebih gampangnya dia ke platform aja gitu ya, Pak ya. iya. Baik Bapak Ibu yang lain yang mungkin punya unek-unek, ini materinya itu sederhana tapi ini curhatan utama para pelaku usaha khususnya Iya, Pokja iya, sama iya. PPK Bu. Iya, pengaduan ini dari dulu sampai sekarang ini kayaknya nggak habis-habis kayaknya. Ya, Makin apalagi kemarin sempat COVID, ya belanjanya sedikit, penyediaannya banyak, ya Pak. ya. Lumayan pengaduannya, gitu. Rame. Ya, APH-nya ini juga sebenarnya kan banyak yang muda-muda ya sekarang ini Bu. Ya, mereka sebenarnya juga sudah banyak yang tahu, cuman kayaknya sih apa ya, ilmunya ini malah digunakan untuk lebih neken gitu Oh, loh Bu. Iya. Jadi kayak contoh misalnya kayak ada pengaduan terkait peralatan kemarin tuh Bu. Nah, kan kalau sesuai eh, Perlem 12 2021 ya tentang pemilihan melalui penyedia itu kan hanya terhadap administrasi kepemilikan alat. Nah, itu di tingkat APH kita salah. Harus minimal dapat foto lah gitu. Foto keberadaan alat. Padahal kan fotonya juga kan bisa aja di entah fotonya alatnya siapa gitu kan. Memang ada juga gitu loh Bu. Tapi ya itu nggak malah kalau bisa menjamin turun, juga, Pak. iya, kalau bisa malah turun ke lapangan, nanyain lihat alatnya. Padahal itu kan udah di luar prosedurnya gitu. Itu malah rekomendasinya seperti itu caranya kemana pemeriksaan. Oh, Iya, lumayan ya. iya. Ini tampaknya entah nggak ada yang ditanyakan atau entah mungkin udah ini semua ini antipati lah paling kalau pengaduan gitu-gitu juga ini serta ini. Mungkin dari Pak Muklis atau Pak Muji ada Ya, terima tanggapan kasih Pak Pak? Satrio sama Bu Ya, Mira. Jadi ini memang perlu banyak disampaikan kepada semua pihak, termasuk ada penyedia. Dampak pemutusan atau dampak penghentian kontrak itu kan maknanya bisa beda. Mungkin penyedia memahami kalau dihentikan itu kena sanksi dan sebagainya itu.
Berikutnya saya mencermati kegiatan hari ini mungkin perlu bagi kita semua, termasuk Apip sama AP, untuk belajar menggunakan aplikasi, termasuk nanti bagi Pokja, kita bisa dilihat dari sisi aplikasi secara audit adalah seperti itu. Nanti kalau Bu Mira bersedia mungkin perlu dibuat forumnya seperti itu. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Bu Mira. Mudah-mudahan acara kita hari ini bermanfaat pada Bapak Ibu sekalian yang saya lihat hari ini mencapai 60 lebih. Ya, saya ucapkan apresiasi terima kasihnya. Demikian, wassalam. Baik, Bu Mira, mungkin sebagai closing statement bisa disampaikan. Ya, Bapak Ibu sebagai pelaku pengadaan ya akan selalu, karena konteks pengadaan kita ini kan masih kompetisi ya Bapak Ibu ya, jadi akan selalu ada aja gitu ya yang akan nggak punya jiwa suportif gitu ya untuk melakukan proses pengaduan yang memang tidak berdasar. Tapi ya balik lagi begitu ya Bapak Ibu, tetap semangat sebagai pelaku pengadaan. Selagi kita benar harusnya nggak takut pun kalau udah kita ternyata melakukan kesalahan, ya harus berani melakukan tindakan korektif begitu ya, karena ya untuk menjaga kelangsungan pelaku pengadaan juga ke depan. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Bu Mira Erdiana atas sharing materi, sharing ilmu pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti sharing materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan ketidaknyamanan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Mudi Santosa atau Pak Muklis Isnaini selaku pengelola. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ya nanti hari Senin ya kita akan diskusi lagi mengenai penggunaan akun 5200 dengan narasumber Pak Mandar dari Kementerian Keuangan. Baik Bapak Ibu, kita saling keluar dari grup ini ya, keluar dari Zoom ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya Bapak Ya, Satrio. Assalamualaikum Bu Mira.